Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Adnan Al-Wafizan dengan NIM 230703531. Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah psikolinguistik, yaitu tugas observasi pemerolehan bahasa. Sebelum kita lanjut dalam mengamati perkembangan bahasa atau pemerolehan bahasa, kita harus tahu dulu apa sih itu perkembangan bahasa, apa sih itu pemerolehan bahasa. Nah, perkembangan bahasa adalah merujuk pada proses bagaimana seorang anak mengembangkan kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam berbagai bentuk, baik itu berbicara, mendengarkan, membaca, maupun menulis. Hal ini melibatkan pertumbuhan keterampilan yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan memahami pesan-pesan yang disampaikan. Seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan mengobservasi anak usia 3 tahun yang bernama Meka, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2021. Anak kedua dari Bapak Wahyu dan Ibu Putri. Dan Meka ini juga adalah keponakan dari saya sendiri. Seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan bahasa atau kosakata yang telah didapatkan pada usia anak 3 tahun, yang dimana anak usia 3 tahun adalah anak usia prasekolah, yang dimana disiapkan untuk memasuki TK atau seperti itu. Apa? Meka. Apa namanya? Meka namanya. Beli apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak di mana? Kotak-kotak. Kok kotak-kotak? Ini kotak-kotak. Otak-otak. Kotak-kotak tuh. Iya. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kotak. Otak-otak. Kotak. Nah, dari video tadi kalian udah lihat kan bagaimana saya menanyakan kepada Meka tentang namanya siapa dan dia bisa menjawab seperti itu. Dan dia juga sudah mengenal beberapa kata seperti itu, kayak contoh yang kata yang berhubungan dengan makanan, yang bagaimana tadi dia menyebutkan kayak kotak-kotak, ya walaupun itu salah, tapi dia sudah mengetahuinya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kosakata yang diperoleh pada anak usia 3 tahun. Contohnya, yang pertama, kata-kata untuk mengenalkan diri. Tadi, sebagaimana yang tadi kita telah lihat videonya, bagaimana saya menanyakan nama kepada Meka dan kemudian Meka bisa menjawab. Dia bisa menyebutkan nama dia sendiri, seperti itu. Yang kedua, kata-kata dasar. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pada anak usia 3 tahun ini ya dia sudah bisa menyebutkan dengan jelas bagaimana dia manggil ayahnya atau bunda, seperti itu, ataupun kakak, seperti itu. Selanjutnya adalah kata-kata sifat. Bagaimana anak usia 3 tahun ini dia bisa menyebutkan kata-kata sifat. Kayak contohnya dia tuh udah mengenal ataupun dia udah mengetahui, oh ini bagus barangnya, oh kakak itu cantik, kakak itu ganteng, seperti itu, kakak itu baik, seperti itu. Kemudian kata-kata pertanyaan. Nah, bagaimana nih anak usia 3 tahun ini pada usia ini malah usia yang banyak tanya, seperti itu. Contoh, ini mainannya beli di mana? Itu apa? Gitu, seperti itu. Baik, saya akan menunjukkan satu video lagi, dan ini juga satu observasi saya juga dalam mengamati perkembangan bahasa. Dia juga sama, usia 3 tahun juga. Dia juga merupakan keponakan saya, yang bernama Rehan. Dia lahir di Jakarta, anak dari Bapak Oki, yang dimana Bapak Oki ini juga sepupu saya. Dan ada suatu perbedaan dengan Meka yang umur 3 tahun dan Rehan umur 3 tahun. Akan tapi Meka sudah lancar, 80% lancar dalam berbicara. Akan tetapi Rehan ini dia
belum lancar. Dia sudah bisa ngomong, akan tapi cara bicaranya ini belum jelas seperti itu. Dan saya akan menunjukkan dan saya akan menjelaskan kenapa bisa ada perbedaan padahal dengan usia yang sama-sama 3 tahun. Dan saya akan kasih tunjuk videonya. Kemudian saya akan jelaskan kenapa ada perbedaan seperti itu. Rehan udah sholat belum? Daot. Sholat, iya. Ayam. Apa? Ayam. Belum. Iya. Nah, tadi udah lihat kan bagaimana video Rehan ketika saya tanya, Rehan udah sholat belum? Dia bilang eum. Itu artinya itu belum gitu. Nah, beda kan sama Meka tadi, bagaimana sama-sama umur 3 tahun, tapi Meka sudah bisa berbicara dengan jelas seperti itu. Dari sini bahwasannya kita tahu bahwasannya faktor-faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak seperti itu. Mungkin dari faktor lingkungan, faktor keluarga ataupun orang tua seperti itu. Mungkin cukup sekian observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.